Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak. Hari ini kita akan membahas tentang lampiran khusus di dalam SPT tahunan pajak penghasilan badan, yaitu kita akan mencoba mengisi transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi di sini sudah Bapak tampilkan contoh formnya. Jadi kita input datanya sesuai dengan contoh soal yang nanti Bapak berikan. Jadi di sini Bapak minimize. Nah, di sini ini contoh soalnya. Misalnya nama perusahaannya PT ABC memiliki nomor pokok wajib pajak atau disingkat dengan NPWP 09254294340700. Tahun pelaporan pajaknya yaitu pada tahun 2019. Nah, dari data ini kita akan memindahkan datanya ke transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Jadi, langkah pertama, nah dari contoh soalnya ini ada tahun pelaporan pajak 2019. Nah, di sini kita tinggal menyalin saja ke formnya, dibuat 2019. Nah, setelah itu ada nomor NPWP. Jadi NPWP di sini berdasarkan contoh soalnya yaitu nomornya 09254 dan seterusnya. Kita pindahkan datanya ke kolom NPWP-nya yaitu 09254 3407. Nah, di sini kita pisahkan 407, nolnya 3 kali. Kemudian nama wajib pajaknya yaitu PT ABC. Nah, ini misalnya ya nama perusahaannya PT ABC. Nah, setelah kita mengisi tahun pelaporan pajaknya, nama perusahaan beserta NPWP-nya, selanjutnya kita isi nominal dari masing-masing akun. Yang pertama di sini adalah elemen dari neraca. Jadi ingat, neraca di sini adalah sebuah laporan yang menggambarkan aset, utang, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan di contoh soal ini Bapak sudah siapkan untuk neracanya.
Jadi Bapak zoom. Nah, di sini sudah ada laporan neraca. Yang perlu kita lakukan dari kasus yang sudah disediakan di sini, kita cuma tinggal memindahkan saja nilai dari masing-masing akunnya, ya, baik yang ada di kolom pada kelompok aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, seperti di sini ada kas dan setara dengan kas. Jadi kita pindahkan saja. Di sini datanya 1.200.000.000. Jadi kita pindahkan angkanya 1.200.000.000. Nah, di sini kekurangan. Kemudian ini nolnya. Ya. Selanjutnya ada investasi sementara. Jadi pindahkan. Jadi di kasusnya 450 juta, kita pindahkan ke lampiran khususnya juga sama nilainya, 450 juta. Selanjutnya piutang usaha pihak ketiga, 200 juta. Selanjutnya, piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa, misalnya 100 juta. Selanjutnya, piutang lain-lain dari pihak ketiga, 140 juta. Selanjutnya, piutang lain-lain pihak yang mempunyai hubungan istimewa, 90 juta. Selanjutnya, ada penyisihan piutang ragu-ragu. Nah, di sini sering disebut dengan cadangan kerugian piutang. Jadi nilainya min, ya. Selanjutnya ada persediaan. Nilainya 67 juta. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Nilainya 130 juta. Selanjutnya ada uang muka pembelian, 12 juta. Selanjutnya ada aktiva lancar lainnya, 16 juta. Nanti untuk penjelasan masing-masing akun ini sudah Bapak berikan slide-nya pada pertemuan pertama itu. Silahkan dibaca lagi apa maksudnya dari masing-masing akun di sini. Lalu ada piutang jangka panjang, 380 juta. Selanjutnya masukkan nilai tanah dan bangunan, 1.200.000.000. Selanjutnya ada aktiva tetap lainnya. Jadi selain tanah dan bangunan, misalnya kendaraan dan peralatan, 600 juta. Lalu dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan di sini yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan aktiva tetap lainnya. Sedangkan tanah di sini tidak bisa disusutkan. Nah, tanah itu setiap tahunnya pasti akan mengalami kenaikan harga, tidak mengalami penurunan. Makanya tanah
itu tidak bisa disusutkan nilainya atau diturunkan. Di sini misalnya 25 juta. Kemudian ada investasi pada perusahaan asosiasi. Anggap di sini 1,5 miliar. Lalu investasi jangka panjang lainnya, anggap 2 miliar. Selanjutnya ada harta tidak berwujud. Jadi harta tidak berwujud ini contohnya seperti hak paten, hak cipta, penggunaan merek dagang, dan lain sebagainya. Harta tidak berwujud, misalnya di sini Bapak berikan nilai 250 juta. Selanjutnya ada aktiva pajak tangguhan 65 juta. Selanjutnya ada aktiva tidak lancar lainnya 95 juta. Nah, jika di sini kita ditotalkan. Jadi di contoh soalnya di sini kita mendapatkan 8 miliar 450 juta. Dan sini coba kita jumlahkan pakai sum sama dengan sum kurung buka di blok dari 1 miliar 200 juta sampai pada akun aktiva tidak lancar lainnya. Jika sudah enter. Jadi nilainya sama ya. Selanjutnya kita isi pada bagian utang dan ekuitas. Jadi kita pindah datanya. Nah, di sini utang usaha merupakan tunggakan yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak ketiga ataupun pihak yang lainnya. Jadi utang di sini ada beberapa, ada dua. Ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar di sini yang merupakan utang yang harus dilunasi oleh perusahaan yang memiliki jangka waktu pelunasan di bawah 1 tahun. Adapun data dalam kasus di sini yaitu utang usaha pihak ketiga yang memiliki nominal 200 juta. Jadi 200 jutanya kita pindahkan. Selanjutnya utang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa 150 juta. Selanjutnya ada utang bunga. Bukan bunga di kebun ya, tetapi bunga pinjaman. Jadi di sini misalnya 76 juta. Selanjutnya ada utang pajak. Ya, pajak. Jadi mungkin itu utang pajak penghasilan ya. Baik dari karyawannya atau dari pihak perusahaan. Jadi nilainya di sini kita misalnya masukkan saja 12 juta misalnya. Selanjutnya ada utang dividen. Jadi dividen di sini merupakan utang perusahaan kepada pemegang saham. Ya. Jadi keuntungan dari perusahaan itu yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Itu yang dinamakan hutang dividen. Dan di sini Bapak berikan nilai misalnya 32 juta. Selanjutnya, biaya yang masih harus dibayar. Jadi ada tunggakan pembayaran.
yang belum dibayar. Misalnya di sini Bapak berikan nilai 15 juta. Selanjutnya ada utang bank. Jadi utang bank di sini adalah hutang bank yang harus dibayar oleh perusahaan yang memiliki jangka waktu pelunasan di bawah 1 tahun. Jadi utang bank di sini Bapak berikan nominal 150 juta. Lalu bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Jadi yang hutang jangka panjang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Ya. Jadi dalam tahun 2019 itu ada hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo yang harus dibayar nanti oleh perusahaan. Di sini Bapak berikan angka misalnya 90 juta. Lalu ada uang muka pelanggan. Nah, uang muka pelanggan ini terjadi karena perusahaan menjual produknya kepada pelanggannya. Kemudian pelanggan di sini menyetorkan uang muka. Jadi uang muka yang disetorkan kepada perusahaan ini bagi perusahaan itu dianggap sebagai utang. Namun di mata customernya akan menganggap sebagai sebuah aset. Jadi terbalik. Jadi uang muka pelanggan di sini berikan contoh misalnya nominalnya 35 juta. Selanjutnya kewajiban lancar lainnya. Jadi kewajiban lancar lainnya adalah kewajiban yang dimiliki oleh PT ABC selain dari yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Nah, contohnya seperti utang gaji, ya, utang uang lembur karyawan, dan lain sebagainya. Termasuk kewajiban lancar lainnya. Di sini Bapak memberikan nilai misalnya 12 juta. Selanjutnya ada utang bank jangka panjang. Jadi utang jangka panjang di sini artinya utang yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki jangka waktu di atas 1 tahun pelunasannya. Nah, di sini utang bank jangka panjang contohnya Bapak berikan nominal 250 juta. Selanjutnya, utang usaha jangka panjang pihak lain 15 juta. Selanjutnya, utang usaha jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ya, hubungan istimewa ini ada kaitan dengan keluarga, ya. Relasi dekat perusahaan. Selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan 10 juta misalnya. Selanjutnya, kewajiban tidak lancar lainnya 6 juta. Nanti dibaca-baca lagi materi yang sudah Bapak berikan pada pertemuan pertama tentang arti maksud masing-masing akun di sini. Selanjutnya kita masuk ke ekuitas atau modal. Jadi modal saham. Di modal sahamnya di sini 6.522 juta. Di saham di sini adalah sebuah bukti kepemilikan, baik yang bersifat intern dan ekstern. Ya. Jika intern di sini sahamnya hanya antar pendiri dari perusahaan tersebut. Jika ekstern ya dimiliki oleh masyarakat umum sebagai investor retail istilahnya. Lalu ada agio saham atau tambahan modal yang disetor, jadi 100 juta.
Selanjutnya ada laba ditahan. Jadi laba ditahan di sini maksudnya laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Jadi tujuannya itu adalah laba ini digunakan untuk memberikan dana segar kepada perusahaan agar dapat lebih mengembangkan perusahaan itu ke depannya. Jadi laba ditahan tahun sebelumnya di sini Bapak contohkan misalnya 450 juta. Laba ditahan tahun ini 200 juta. Ekuitas lain-lain misalnya 100 juta. Jadi kita tambahkan, totalkan semuanya antara kewajiban dan ekuitas. Pakai sum saja untuk di Excel ya. Sum kurang buka di blok aja dari 200 juta sampai nilai ekuitas lain-lain 100 juta. Lalu enter. Nah, di sini inilah setelah kita isi pada elemen neracanya untuk aktiva, utang, dan ekuitas. Jadi ketentuannya di sini jumlah aktiva harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Jadi jumlah aktivanya 8 miliar 450 juta, dan sedangkan jumlah kewajiban dan ekuitasnya harus sama 8 miliar 450 juta. Selanjutnya kita isi elemen dari laporan laba rugi. Masuk ke contoh kasus lagi. Kita pindah ke bagian laporan laba rugi. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Jadi pada elemen dari laporan laba rugi di sini adalah catatan dari penjualan, beban, dan lain-lain selama 1 tahun pembukuan. Bukan per bulan, tapi 1 tahun pembukuan. Nah, di sini terdapat penjualan bersih sebesar 2 miliar. Jadi kita pindahkan saja ya 2 miliarnya. Nah, jika sudah kita masukkan data bahan baku yang digunakan. Jadi bahan baku yang digunakan adalah biaya bahan baku yang digunakan oleh perusahaan di dalam memproses produksi untuk menciptakan sebuah produk yang nanti akan dijual ke pelanggan. Jadi bahan baku yang digunakan di sini yaitu sebesar misalnya ya, ini misalnya 150 juta. Selanjutnya upah buruh langsung. Jadi upah buruh langsung adalah beban upah yang dikenakan pada proses produksi untuk membayar tenaga kerja langsung yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi tersebut. Ya. Jadi upah buruh langsung di sini 80 juta. Selanjutnya biaya pabrikasi atau bahasa lainnya BOP, biaya overhead pabrik.
Jadi di sini biaya pabrikasi merupakan biaya bahan penolong atau pelengkap. Setelah terjadi proses produksi, maka biaya pabrikasi ini adalah biaya terakhir yang dikenakan terhadap produk agar menjadi produk jadi. Nah, di sini Bapak misalnya masukkan nilai biaya pabrikasinya sebesar 45 juta. Sehingga biaya produksi di sini kita sudah masukkan biaya bahan bakunya 150 juta, upah buruh langsungnya 80 juta, biaya pabrikasi 45 juta. Jika ditotalkan akan menjadi 275 juta. Nah, setelah kita menghitung jumlah biaya produksi, selanjutnya kita akan mencari harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi dicari dari harga pokok produksi ditambah saldo barang dalam proses awal dikurangi saldo barang dalam proses akhir. Jadi saldo barang dalam proses awal itu adalah sebuah proses awal di mana ada penggunaan bahan baku yang ada di gudang untuk digunakan sebagai sebuah proses produksi. Makanya disebut di awal. Lalu yang di akhir bagaimana? Yang di akhir itu nanti yang membedakan setelah terjadi proses produksi, maka di akhir itu kadang-kadang proses produksi itu ada yang berhasil dan ada yang gagal. Nah, jika yang gagal di sini tidak dihitung sebagai saldo barang dalam proses akhir. Yang dihitung cuma barang dalam proses yang sudah berhasil menjalani proses produksi. Jadi saldo barang dalam proses awal misalnya 35 juta. Saldo barang dalam proses akhir 30 juta. Nah, di sini misalkan ada produk cacat ya. Proses produksinya tidak berjalan dengan baik sehingga nilai dari saldo barang dalam proses awal dan akhir itu akan mengalami perbedaan. Namun jika sama, tidak ada yang rusak produknya, maka nilainya akan sama. Awalnya 35 juta, akhirnya juga 35 juta. Sehingga harga pokok produksi menjadi jumlah biaya produksi ditambah saldo barang dalam proses awal 35 juta. Selanjutnya dikurangi saldo barang dalam proses akhir sebesar 30 juta. Jika sudah, klik enter. Jadi hasilnya jumlah harga pokok produksinya sebesar 280 juta. Selanjutnya kita masukkan saldo barang jadi awal. Jadi awalnya kita andaikan di sini misalnya 30 juta. Di produk jadi di sini sudah biaya pabrikasi antara bahan baku dan biaya pabrikasi ini sudah jadi satu. Jadi di awal 30 juta, nanti di akhir apakah ada produk jadinya yang mengalami gagal produksi atau sebuah proses menjadi produk jadi, maka nilainya juga akan berbeda nanti pada di akhirnya.
Nah, di sini Bapak bedakan nilainya saldo barang jadi akhir, nilainya 28 juta. Ini artinya ada produk yang gagal ya, atau ya, rusak istilahnya. Nah, jika sudah dimasukkan nilai saldo barang jadi awal dengan saldo barang jadi akhir, kita bisa menghitung harga pokok penjualannya. Jadi harga pokok penjualan didapatkan dari jumlah harga pokok produksi sebesar 280 juta ditambah saldo barang jadi awal dikurangi saldo barang jadi akhir. Setelah itu enter. Jadi nilai harga pokok penjualan seperti di contoh soal dengan hasil analisa yang sudah kita pindahkan ke dalam transkrip itu sebesar 282 juta. Selanjutnya ada laba kotor. Ya. Jadi laba kotor dicari dengan cara penjualan bersih dikurangi jumlah harga pokok penjualannya atau harga pokoknya HPP-nya ya. Nah, kita pastikan sejajar dulu. Nah, kita kurangi sekarang penjualan bersihnya yaitu nilainya sebesar 2 miliar dikurangi jumlah harga pokok penjualannya sebesar 282 juta. Ya, jadi laba kotornya menjadi 1 miliar 718 juta. Ya. Selanjutnya kita masuk ke beban. Beban penjualan. Jadi beban penjualan di sini adalah sebuah beban yang timbul dari penjualan. Misalnya beban ongkos kirim. Misalnya kita memberikan gratis ongkos kirim. Otomatis kita pada saat mengirim barang akan muncul beban transport ya, untuk beli bensinnya itu ya. Lalu yang kedua, beban penjualan itu seperti pada saat barang hasil penjualan itu yang kita jual ke customer itu dikembalikan kepada kita selaku perusahaan yang memproduksi. Jadi barang yang rusak tersebut bisa menjadi sebuah beban. Jadi beban penjualan di sini Bapak misalnya masukkan angkanya yaitu sebesar 54 juta. Lalu ada beban umum dan administrasi. Nah, di dalam pajak di sini diglobalkan ya, tidak terperinci. Namun nanti di perusahaan harus terperinci. Namun di dalam laporan di sini dapatlah diglobalkan. Ya. Tapi nanti di laporan keuangan perusahaan harus dirinci. Beban umum dan administrasi ini misalnya biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, dan lain sebagainya itu ya. Nah, di sini kita misalkan masukkan datanya untuk beban umum dan administrasi misalnya 150 juta. Kemudian ada laba usaha. Ya, tadi laba kotor, sekarang laba usaha ya. Jadi laba usaha ini dicari dengan cara laba kotor dikurangi beban penjualan dikurangi beban umum dan administrasi. Sehingga kita lihat laba kotornya sebesar 1 miliar 718 juta dikurangi beban penjualan 54 juta dikurangi
150 juta. Mendapatkan angka 1.514 juta. Selanjutnya ada penghasilan atau beban lain. Mungkin perusahaan memiliki penghasilan di luar dari yang disebutkan tadi. Selain penjualan barang. Misalnya pendapatan ongkos kirim, pendapatan denda, itu termasuk dalam penghasilan lain. Dari sini kita masukkan contohnya nominalnya yaitu 15 juta. Kemudian bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi. Jadi anak perusahaan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka itu akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi juga. Jadi di sini Bapak contohkan nominalnya 150 juta. Nah, selanjutnya akan ada namanya laba rugi sebelum pajak penghasilan. Nah, sebelum pajak penghasilan sebesar, yaitu dicari dengan cara laba usaha ditambah penghasilan atau beban lain. Jika beban nanti dikurangi, ya. Jika penghasilan ditambah. Lalu ada bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi. Nah, dari penjumlahan tersebut nanti dinamakan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Jadi sama dengan kita hitung laba usahanya berapa tadi? 1.514 juta ditambah 15 juta. Lalu ditambah lagi 150 juta. Jadinya 1.679 juta. Lalu ada beban atau manfaat pajak penghasilan. Itu beban pajak, ya. Dan untuk beban pajak misalkan 0,5% lah kita gunakan. 0,5% dikali laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Dapatnya 8.395.000. Selanjutnya laba atau rugi dari aktivitas normal didapatkan dari laba rugi sebelum pajak dikurangi pajaknya. Jadi 1.679 juta dikurangi 8.395.000. Jadinya 1.670.605.000. Selanjutnya pos luar biasa, ya. Di pos luar biasa di sini maksudnya adalah pos yang menghasilkan sebuah pendapatan di luar dari perhitungan di dalam laporan laba rugi ini. Contohnya di sini Bapak masukkan nominalnya 20 juta. Selanjutnya laba rugi sebelum hak minoritas. Ini pemasukan 1 juta. Oh, ditambahkan, ya. Tambahkan minoritasnya, yaitu didapatkan dari laba rugi dari aktivitas normal ditambah pos luar biasa. Jadinya 1.690.605.000.
Selanjutnya hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan misalnya 60 juta. Setelah itu laba bersih ya. Laba bersih didapatkan dari laba atau rugi sebelum hak minoritas dikurangi hak minoritas atas laba atau rugi bersih anak perusahaan. Jadi 1.690.605.000 dikurangi 60 juta. Nah, di sini datanya sudah kita isi. Untuk elemen transaksi untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa, kita kosongkan saja. Nah, di sini kita isi wajib pajaknya ya, untuk pernyataan dengan menyadari, itu isinya ya. Ini Pak lebar lagi. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan dan seterusnya. Jadi siapapun yang bertandatangan di form ini dia akan bertanggung jawab terhadap isi dari laporannya. Jadi yang pertama isi tempatnya, tempat di dalam membuat laporan ini, misalnya Denpasar. Isi tanggalnya, misalnya tanggal 3 itu misalnya. Tanggal 3 bulan 1 gitu ya. Tanggal berapa pelaporannya, tanggal segitu diisi. Lalu statusnya ini tanggal 5 aja. Tanggal 5 aja karena jika tanggal 3 masih suasana tahun baru. Yang nomor B-nya nanti yang melaporkan siapa? Ya. Apakah pimpinan perusahaannya atau stafnya atau karyawannya? Jika pimpinan perusahaan, nanti yang dicentang di situ adalah wajib pajak. Namun jika karyawannya disuruh datang kantor pajak, maka yang disilang itu adalah kuasa di sini. Kemudian kuasa di sini harus menyertakan surat kuasa nanti dari pimpinan perusahaan. Di sini Bapak anggap yang melaporkan adalah pimpinan perusahaan. Kita tandai ya. Tanda kali. Yaitu diisi nama lengkapnya, siapa nama pimpinan perusahaan. Di sini Bapak isi nama Bapak sendiri misalnya. Nah, jika sudah diisi nama lengkapnya, kemudian nanti diisi tanda tangan. Jadi pada kolom tanda tangan di sini sebagai pengesahan ya dari tanda tangan dan cap perusahaan. Nah, ini keseluruhan tampilan dari lampiran khusus SPT tahun pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan pada perusahaan industri manufaktur. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang pengisian lampiran khusus ini. Dan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.